Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Syurut La Ilaha Illallah wa Nawaqidul Islam, karya Syekh Muhammad Said Raslan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan makna syahadati an la ilaha illallah. Wa makna syahadati an la ilaha illallah nafyu istihqaqil ibadati an kulli ma siwallahi wa itsbatuha lillahi azza wa jalla wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Makna dari syahadat la ilaha illallah adalah menafikan keberhakan ibadah dari semua yang selain Allah, yaitu menafikan bahwasanya ada yang selain Allah yang berhak menerima ibadah. Wa itsbatuha lillahi azza wa jalla, dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah wahdahu semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya dalam masalah ibadah. Fi ibadatihi, dalam masalah ibadah, kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah kekuasaan Allah. Wa la ilaha illallah laha ruknani. Kalimat la ilaha illallah punya dua rukun, an-nafyu wal itsbatu, yaitu nafi dan isbat, menafikan dan menetapkan. Fala ilaha tanfi al-ibadata an kulli ma siwallahi ta'ala. Kalimat la ilaha illallah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, la ilaha. La ilaha, tidak ada sesembahan. Maka ini tanfi al-ibadata, menafikan ibadah dari semua yang selain Allah Ta'ala. Menafikan penyembahan ibadah, mempersembahkan ibadah kepada semua yang selain Allah. Artinya tidak beribadah kepada semua yang selain Allah. Kemudian bagian yang kedua, wa illallahu, kecuali Allah. Maka bagian ini tuthbitu jami'al ibadati lillahi wahdahu, menetapkan semua ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada Allah semata. Wan nafyu wal itsbatu huwa at-tauhidul ladzi ja'at bihi ar-rusul. Nafi dan itsbat, inilah hakikat dari tauhid yang dibawa oleh para rasul. Wa unzilat bihil kutubu, yang dikandung oleh kitab-kitab terdahulu. Wa huwa itsbatul ilahiyati wahdahu, yaitu menetapkan uluhiyah hanya kepada Allah semata. Bi ayyashhada alla ilaha illallah, dengan bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa la ya'budu illa iyyahu, dan tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa la yatawakkala illa alaih, dan tidak bertawakal, tidak menggantungkan diri, tidak mengikat hati kecuali hanya kepada Allah. Wala yuwali illa lahu, dan tidak berwala kecuali karena Allah, tidak menjadikan patokan wala artinya loyalitas, kecuali patokannya Allah. Yaitu orang yang beriman kepada Allah, maka itu orang yang saya loyali, itu teman saya, itu orang yang saya cintai. Orang yang tidak beriman kepada Allah, maka saya tidak cinta, saya tidak loyal. Wala yu'adi illa fihi, dan tidak memusuhi kecuali karena Allah. Tidak berbaroah kecuali karena Allah. Artinya orang yang tidak beriman kepada Allah, maka saya baroah, maka saya musuhinya, saya membencinya. Orang yang beriman kepada Allah, maka saya tidak memusuhinya, saya tidak membencinya. Wala ya'malu illa li ajrihi, dan tidak beramal ibadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil kalimatu
nafyun wa itsbatun. Maka kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, di dalamnya terdapat nafi dan itsbat, penafian dan penetapan. Wala yatimmu tauhidu illa bihima, dan tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan dua-duanya. Ya, tidak hanya nafi dan juga tidak hanya itsbat, namun harus dua-duanya. Binafil ilahiyati an kulli ma siwallahi ta'ala, dengan menafikan uluhiyah, menafikan peribadahan kepada semua yang selain Allah. Minal mursalina hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baik beribadah kepada para rasul, hatta bahkan beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mempersembahkan ibadah kepada para rasul, tidak menyembah rasul, bahkan tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal malaikati hatta Jibril, dan juga tidak mempersembahkan ibadah kepada para malaikat, walaupun itu malaikat Jibril. Fadlan an ghairihima minal anbiya'i was salihin, apalagi kepada pihak-pihak yang selain dua ini, selain Nabi dan Rasul. Bukan Nabi dan bukan Rasul, maka lebih lagi tidak boleh kita mempersembahkan ibadah kepada mereka. Wa itsbatil uluhiyati lillahi azza wa jalla, dan menetapkan uluhiyah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Fala yakfin nafyu wa la yakfil itsbatu, maka tidak cukup hanya menafikan dan tidak cukup hanya menetapkan saja. Bal labudda minal itsnaini muqtarinaini, bahkan harus melaksanakan dua-duanya dan harus menggandengkan dua-duanya. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini yang perlu dicamkan. Makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kalau tidak memaknainya dengan makna ini, maka keliru fatal. Ya. Arti dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallahu. Harus dihafal. La ma'buda bihaqqin illallahu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Walihada arafa musyriku Quraisyin makna la ilaha illallah. Oleh karena itu, orang-orang musyrik Quraisy di zaman dahulu, mereka mengetahui makna dari la ilaha illallah. Faqalu muta'ajjibina, maka mereka pun heran dengan kalimat la ilaha illallah. Kama dzakarallahu rabbul alamin, sebagaimana Allah Ta'ala rabbul alamin menyebutkan keheranan orang-orang Quraisy dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Wahai Muhammad, apakah engkau menjadikan sesembahan yang banyak ini hanya satu saja yang kita sembah? Sesungguhnya ini adalah perkara yang ujab, yang sangat mengherankan. Dalam surat Shad ayat ke-5. Ya, maka orang-orang Quraisy zaman dahulu paham makna dari la ilaha illallah. Artinya dari banyak sesembahan harus kita nafikan semua, hanya menyembah kepada Allah saja. Mereka paham maknanya, sehingga mereka tidak mau melakukannya. Wa illa fahum ya'lamuna anna Allah azza wa jalla huwal khallaqul azim. Padahal mereka mengetahui bahwasanya Allah azza wa jalla adalah al-khallaq, maha pencipta, al-azim, maha agung. Artinya orang-orang Quraisy zaman dahulu kenal dengan Allah, tahu Allah, dan mereka juga menyembah Allah. Dan mereka mengakui bahwasanya Allah lah pencipta alam semesta. Namun mereka tidak mau menyembah kepada Allah semata. Di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah, dan itulah inti masalah dari kemusyrikan orang-orang zaman dahulu. Wa huwa ar-razzaqul karim, dan mereka mengakui Allah itu maha pemberi rezeki dan maha karim, maha banyak memberikan karunia. Kama qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman fi kitabil karim dalam Al-Quran. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kalian bertanya kepada orang-orang Quraisy,
siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka akan mengatakan Allah. Sungguh mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Dalam surat Luqman ayat 25. Maka orang-orang Quraisy zaman dahulu juga menyembah Allah. Tahu Allah. Mereka mengakui Allah pencipta dan pemberi rezeki. Namun masalahnya mereka tidak mau hanya mempersembahkan ibadah kepada Allah saja. Fakanu ya'lamuna makna la ilaha illallah. Maka mereka dahulu mengetahui makna dari la ilaha illallah. Walidzalika lam yaquluha wa harabu ala rafdiha. Oleh karena itu mereka tidak mau mengatakannya dan mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi untuk menolak mengatakannya. Walam yattabi'uha, dan mereka tidak mau mengikuti kalimat ini. Wa kadzdzabu al-mab'utsa biha sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun mendustakan orang yang diutus untuk mendakwahkan kalimat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man qala hadhihi al-kalimata 'arifan lima'naha 'amilan bimuqtadaha min nafyi syirki wa itsbatil wahdaniyati ma'al i'tiqadil jazimi lima tadammanathu. Maka orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia arifan lima'naha, mengetahui maknanya, amilan bimuqtadaha, mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Di antara konsekuensinya adalah menafikan kesyirikan dan menetapkan wahdaniyah, bahwasanya ibadah hanya boleh kepada Allah. Mal i'tiqadil jazim, dengan keyakinan yang yakin, keyakinan yang sangat tegas, yang sangat kuat. Lima tadammanathu, tentang apa yang dikandung dalam kalimat ini. Wal amali bihi, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat ini. Maka fahuwa al-muslimu haqqan, maka dialah seorang muslim yang sejati. Wa man amila bila ilaha illallahu min ghairi i'tiqadin fahuwa al-munafiqu haqqan. Orang yang mengamalkan la ilaha illallah, dia mengamalkan secara zahir ya, kalimat la ilaha illallah, namun min ghairi i'tiqadin, tanpa meyakininya, maka fahuwa al-munafiqu haqqan, dia adalah orang munafik yang sejati. Wa man amila bi khilafiha minasyirki fahuwa al-musyrikul kafiru. Dan orang yang mengamalkan kebalikan dari la ilaha illallah, yaitu melakukan kesyirikan, maka dialah orang musyrik yang kafir. Fa in qalaha bilisanihi nutqan, walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan dia. Wa la ilaha illallah kalimatun azimatun, dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Hiyal urwatul wuthqa, dia adalah ikatan yang kuat. Wa kalimatut taqwa, dia adalah kalimat taqwa. Wa hiya kalimatul ikhlasi, dan dia disebut juga dengan kalimat ikhlas. Wa hiya allati qamat biha samawati wal ardu, dan dengan kalimat inilah tegak langit dan bumi. Wa syuri'a litakmiliha as-sunnatu wal fardu, dan disyariatkan ibadah-ibadah yang sunnah dan juga ibadah-ibadah yang wajib adalah untuk menyempurnakan la ilaha illallah. Wa li ajliha jurridat suyuful jihadi, dan karena kalimat la ilaha illallah pula lah ya, dicabut pedang untuk berjihad. Faman qalaha wa amila biha sidqan wa ikhlasan wa qabulan wa mahabbatan, maka barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan mengamalkannya secara sidqan, secara jujur, secara ikhlas, secara tulus, wa qabulan, menerima dengan sepenuh hati, wa mahabbatan, disertai dengan rasa cinta kepada Allah, maka adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali, maka Allah akan masukkan dia ke surga sesuai dengan amalannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersyahadat tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya,
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, dan bahwasanya Isa adalah kalimat Allah yang Allah jadikan ia ada di perut Maryam. Wa ruhun minhu, dan bahwasanya Isa adalah ruh dari Allah. Adalah ruh yang Allah ciptakan. Wal jannata haqqun, dan dia meyakini bahwasanya surga itu benar. Wan nara haqqun, bahwasanya neraka itu benar. Maka adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali. Allah akan masukkan dia ke surga sesuai dengan amalan yang ia lakukan. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Demikian yang kita baca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.